sekarang saya mau menyampaikan untuk teknis ya ujian penjaluran di jurusan manajemen tahun 2020. Jadi biasanya kita melakukan sosialisasi ini di G3 ya, tapi karena kita ini ada pandemi seperti ini sehingga nggak bisa kita bertatap muka secara langsung ya secara luring, maka kita adakan sosialisasi secara daring ya. Sosialisasi secara daring. Nah, ini juga sehingga perbedaan-perbedaan perlu kita terima dengan baik ya. Jadi penjaluran ini apa sih Pak? Penjaluran ini sebenarnya kegiatan rutin di jurusan manajemen yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Ya, mahasiswa semester 6. Jadi tujuannya adalah pengelompokan minat dan kemampuan ya. Sekali lagi ini harus kalian catat, minat dan kemampuan. Minat tok nggak cukup, harus mampu. Mampu tok ya nggak cukup, harus berminat ya. Karena dua hal ini menjadi suatu hal yang kita ukur dalam ujian penjaluran ini ya. Nah, tujuannya apa sih Pak? Kenapa sih Pak kok atik konsentrasi kok atik penjaluran segala ya? Ya tujuannya ini kita mengelompokkan mahasiswa menjadi 3 konsentrasi supaya lebih spesifik, lebih sempit lagi. Ya meskipun kalian nanti lulus ya tetap sarjana manajemen. Tapi kalian harus memilih untuk skripsinya, untuk tugas akhirnya itu di bidang apa. Sehingga mengerucutnya di semester 6 yaitu ada bidang pemasaran, kita menyediakan lagi bidang sumber daya manusia, kita menyediakan lagi bidang keuangan, ya ada 3. Sebenarnya ada satu lagi apa Pak, manajemen operasional, tapi operasional itu lebih banyak di teknik industri, ya. Teknik industri sehingga kita cuman membuka di 3 konsentrasi saja di pemasaran, SDM dan keuangan ya. Nah, jadi tujuan daripada tes ini nanti kita sekali lagi untuk mengetahui minat dan kemampuan ya terhadap masing-masing konsentrasi ya. Nah, ini boleh dicatat ya teman-teman. Ini boleh dicatat. Jadi materi penjaluran besok ujiannya itu ada 6 materi. 6 materi ya. Yang pertama, section pertama kalian akan dihadapkan di 20 soal ya, 5 soal tentang matematika ekonomi, 5 soal tentang pengantar manajemen dan 10 soal tentang pengantar bisnis. Jadi totalnya ada 20. 20 kali 5 100 ya. 100 ini kita sebut dengan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar. Section 2 kalian akan mengalami ujian materi khusus mengenai MSDM, keuangan, pemasaran ya, ada 10 soal. Masing-masing soal bernilai 10 poin. Jadi ada manajemen SDM kalian bisa dapat 100, keuangan bisa dapat 100 poin, pemasaran juga kalian bisa dapat 100 poin. Ditambah dengan atas itu 100 poin. Jadi kalau benar semua ya, total ada berapa soal itu? Total ada 50 soal ya. Total ada 50 soal itu kalian totalnya maksimal mendapatkan poin 400 ya dari dari 4 kolom tadi. Kolom pertama adalah kompetensi dasar, kolom kedua MSDM, kolom ketiga keuangan, kolom keempat pemasaran. Jadi ada 100, 100, 100, 100, ada 4 kolom nanti ya. Nah, ini materinya bisa kalian catat. Jadi nanti jangan belajar setelah ini kalian Sabtu belajar mikro, makro nggak keluar ya, belajar matematika ekonomi, pengantar manajemen, pengantar bisnis, MSDM dipelajari, yang pengen MSDM dipelajari MSDM-nya ya, ditekankan lagi. Nah, jadi jumlah mahasiswa angkatan 2018 kelas pagi sekitar 75, kelas siang sekitar 75. Terdapat 6 kelas konsentrasi ya, kita bagi kelas 3 kelas pagi dan 3 kelas siang. Ya, jadi sekitar nanti satu kelas hanya sekitar 25 sampai 26 saja ya, maksimal itu. Jadi ada pemasaran siang, pemasaran pagi, ada SDM siang, SDM pagi, ada keuangan siang, keuangan pagi. Jadi ada 6. Ya. Jadi kalian yang biasa masuk pagi ya akan tetap masuk pagi, yang biasa masuk siang akan tetap masuk siang. Nah, seperti itu nanti sistemnya seperti itu. Jadi satu kelas konsentrasi maksimal
25 ya, 25 sampai 26. 25 aja kalau dikali 6 kan berarti 150 sesuai dengan satu angkatan kalian jumlahnya 150 ya. Jadi pembagiannya seperti itu, rata semua rata. Nah, ini ya perlu kalian catat juga. Jadi di dalam ujian penjaluran di sini nanti ada pembobotan ya. Bobot kemampuan dasar tadi yang saya bilang KD tadi ya. Pengantar manajemen, pengantar bisnis, matematika ekonomi, nanti nilai totalnya dikali 40%. Sementara untuk yang kemampuan konsentrasi mendapatkan nilai 60%. Ya, 60%. Nanti seperti apa, Pak? Ngitungnya apa sih, Pak? Aku penasaran ngitungnya, Pak. Nanti cara ngitung ya, ini simulasi. Ya. Ini simulasi dari kemampuan dulu ya. Ini dari sisi kemampuan, ingat kemampuan. Dia mampu apa enggak? Ada Adi, Budi, Ciko, Desi. Ya, ada KD, KD kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar. Nah, ini KD yang pertama ya 60 dikali 40% yaitu 24. Untuk nilai keuangannya 60% dikali 80 yaitu 48 sehingga keuangan nilainya 72 ADI. MSDM nilainya 68, pemasaran nilainya 60 ya. Komposisinya sama seperti itu. Budi pun demikian ya. 40% dikali 80 32, maka 32 muncul 3 kali. 32 32 32 ya. Di bagian KD. Di bagian keuangan adalah 60% kali 80, 60% kali 40 dan seterusnya. Coba kalian lihat sekarang. MSDM-nya Adi sama Budi besaran mana? MSDM-nya. Budi, Pak. Tuh. Nilai aslinya. Adi, Pak. Adi, Pak. Nah, nilai aslinya besaran Adi, tapi nilai totalnya untuk kemampuan besar mana? Besar Budi, Pak. Besar Budi. Kenapa kok besar Budi? Karena ditambah dengan nilai kemampuan dasarnya itu. Oke, betul. Ditambah dengan nilai kemampuan dasar. Maka kalian yang nantinya memiliki kemampuan dasar lebih, dia punya potensi yang lebih, ya. Jadi nggak mesti dari nilai pemasarannya toh. Jadi Pak, perusahaan pemasaranku benar KB, Pak. Iya, pemasaran benar KB. KD-mu jelek seperti Desi misalnya. Desi dengan Ciko, kita lihat di bagian pemasaran. Desi dengan Ciko di bagian pemasaran. Ya. Ciko nilainya KD-nya 70, Desi cuma 50. Nilainya sama. Sama-sama 90. Ya kan? Sama-sama 90. Tapi jelas lebih berpeluang Ciko mendapatkan kursi karena apa? Ciko nilai kompetensi dasarnya 90. Itu ya. Jadi nanti yang menentukan tidak hanya dari sisi materi MSDM, keuangan pemasaran, tapi juga ada kompetensi dasar. Maka kalian perlu juga belajar itu ya setelah ini. Kalian masih punya waktu 1 hari, 2 hari untuk belajar itu ya. Jadi harapannya kompetensi dasar itu nanti bisa menolong untuk kamu masuk di konsentrasi yang diinginkan, gitu ya. Jadi nanti hasilnya kalau Pak perasaan katanya Desi gini, Pak perasaan nilaiku Mbak Ciko podo-podo apike Pak. Iya memang podo-podo apike, tapi karena kuota harus memilih dan Ciko kompetensi dasarnya 70, maka Ciko lebih punya peluang daripada Desi. Ya. Begitu pula yang lain-lain ya. Yang lain-lain. Sama halnya juga ketika Ciko dan Desi ini bersaing memperebutkan keuangan. Ya. Keuangan. Oke, secara keuangan Ciko sama Desi besaran mana? Desi, Pak. Desi dapat 70 ya. Dapat 70 kan ya Desi ya. Ciko dapat 60, tapi di keuangan totalnya berapa? Besaran Ciko apa Desi? Ciko, Pak. Besaran Ciko karena 64, Desi dapat 62 ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Ya karena kompetensi dasar. Maka ini tadi yang saya sampaikan tadi di awal ya. Kompetensi dasar punya bobot 40, kemampuan konsentrasi 60. Jadi kalian nggak bisa nggak ngisi kompetensi dasar. Iso isian wes, siapa tahu benar.
Karena materi tentang pengamen, pengantar bisnis dan matematika ekonomi. Ini tadi simulasi kemampuan. Nah, nanti ada juga, kita juga mempertimbangkan simulasi minat ya. Minat. Jadi kan di awal sudah saya sebutkan bahwa komposisinya adalah ya di awal tadi minat dan kemampuan. Mampu tok gak cukup, ternyata butuh minat. Ya. Minat ini nanti seperti ini komposisinya. Pilihan pertama dikasih tambah 40%, pilihan kedua nilainya ditambah 35%, pilihan ketiga itu ya, maksudnya pilihan ketiga nilainya ditambah 25%. Hasilnya nanti seperti ini. Ya. Tadi sudah ketemu nilainya minat. Kemampuan ya. Adi 72, 66 sama 60, Budi 86, 868 ya. Tapi kita lihat nanti dari minatnya. Ya, minat pertamanya siapa? Nah, itu nanti mendapatkan tambahan 40% dari 80 bagi yang minat pertama. Kenapa? Ini juga saya supaya lebih punya irisan, teman-teman. Ada juga yang nilainya bagus. Sebagai contoh, dulu kakak kelasmu ngisi di pemasaran bagus, dapat 90. Tapi dia nggak minat pemasaran nomor 9. Nomor 3 pilihannya. Nomor 1 dia pengen di keuangan, nomor 2 pengen di SDM. Ya. Terpaksa pemasaran kita kasih kuota di minat paling kecil, yaitu ditambah dengan 25%. Untuk pilihan kedua yang warna hijau kita tambah dengan 35% dan pilihan pertama kita tambah dengan 40% seperti ini tadi ya. Nah, sehingga bakat dan minat semua nilainya masuk digabung ya, digabung. Terus gimana, Pak? Nah, nanti sistemnya seperti ini. Kan tadi saya bilang ada 25 sampai 26. Ya, akan saya ranking nanti. Akan saya ranking pilihan satunya keuangan sopo ae, pilihan duanya pilihan satunya MSDM sopo, pilihan satunya keuangan siapa. Nanti 1 sampai 15 teratas ini otomatis masuk. 1 sampai 15 ya. Jadi nanti saya kasih nomor urut di pengumumannya 1 sampai 15. Jadi lek namamu itu nomor 17, ya kamu nggak punya hak untuk protes no. Nilaimu aja nilai ranking 17. Kan saya sudah sampaikan di awal, 1 sampai 15 otomatis masuk. Berarti nomor 16 gimana, Pak? Nomor 16 nanti disesuaikan nilai terbesar. Jadi misalnya saya nomor 16 di keuangan. Nah, nanti saya dilihat dari 3 konsentrasi ini tadi nilai besarnya apa? MSDM, maka saya langsung akan terlempar ke MSDM. Ya, langsung terlempar ke MSDM. Nah, gitu. Jadi ini juga akan jadi pertimbangan ya. Jelas 1 sampai 15 itu akan otomatis masuk. Sementara nomor urut 16 sampai 25 ya 10 nomor terakhir itu nggak punya hak untuk milih deh, otomatis yang terbesar. Kenapa? Karena kalau semua masuk yang diinginkan, kasihan yang konsentrasi yang nggak ada minatnya, dia nggak dapat orang-orang dengan nilai terbaik. Ya, paham ya maksud saya. Jadi misalnya di sini ada keuangan misalnya. Keuangan, Pak, ternyata cuma ada 10, Pak, yang minat pertama. Lain itu MSDM, KB. Nggak ada yang minat, Pak, masuk keuangan. Terus gimana? Ya keuangan berhak dapat orang dengan nilai keuangannya yang tinggi. Jadi sisa-sisanya dari MSDM akan mengalir di keuangan dengan nilai tertinggi di keuangannya, di bagian keuangan. Ya gitu ya. Jadi itu untuk di pembagiannya. Jadi 1 sampai 15 akan otomatis masuk. 16 dan seterusnya sampai 25, 26 itu akan kita slotkan pada masing-masing nilai yang paling besar. Jadi nanti kalian untuk yang 1 sampai 15 itu sesuai dengan pilihan pertamanya. Jadi sisanya nggak boleh milih, Rek. Jadi sesuai dengan kapasitasmu masing-masing. Ya. Kamu nggak punya hak pilih karena kamu bukan ranking 1 sampai 15. Itu kuncinya di situ. Jadi nanti kamu baca nilai namamu di nomor 20 terus, "Loh, Pak, saya kok pengen nih keuangan kok masuknya MSDM, Pak. Nomor piro, Mbak?" Nomor 20, ya gak usah ngomong. Ya, nomor 20, salahmu sendiri nilaimu jelek kan gitu. Ya. Nah, ini pelaksananya Minggu. Jadi Minggu tanggal 20 Desember ya, kita akan melakukan ujian penyaluran on cam. Ini menjadi hal yang baru bagi ujian penyaluran di tahun ini karena di masa pandemi. Kita mulai ujian jam 9 ya. Jadi jam 9 nanti kalian akan
persiapan dulu. Jadi jam 9 kalian wajib laptop sudah nyala, koneksi internet, kemudian kamera juga tripod. Kalau nggak punya tripod, Pak, gimana? Kemarin ada yang tanya, Pak, saya nggak punya tripod, Pak. Ya diganjel karo bantal lah, diganjel karo kuli. Yang jelas view-nya harus jelas. Apa namanya? View-nya nanti harus dapat seperti yang ada di panduan yang sudah saya bagikan ya. Kalau nggak bantal ya Pak, ya diganjel apa kayak kotak atau apa atau dengklik atau apa kan gitu ya, diganjel ya. Yang jelas supaya pengawas itu bisa lihat bahwa sifat dari ujian ini adalah closed book. Itu yang perlu kalian pahami sehingga kita membuat kebijakan seperti itu. Nah, nanti pengerjaannya mulai jam 9.30 sampai jam 11, ada 90 menit pengerjaan ya. Device on cam semua. Jadi komputernya nanti digunakan untuk menjawab, kameranya digunakan untuk kamera di belakangnya sini ya. Digunakan untuk melihat apakah mahasiswa tersebut contekan atau membuka buku gitu. Tujuannya cuma itu ya. Jadi kita menggunakan seperti itu. Ujian penjaluran dilaksanakan menggunakan metode online, pilihan berganda dan wajib diisi semua. Siapkan 2 device, 1 laptop terkoneksi internet untuk menyambungkan Google Form untuk jawab ya. Kedua, HP kondisi video nyala. Jadi kondisi videonya nyala dengan terkoneksi internet otomatis. Nah, setiap kelas akan di breakout nanti di Zoom ya. Kita mungkin pakai Zoom dengan kalian harus pakai rename dulu, rename akunnya di kelas, NIM, nama ya. Contohnya MN18A nomor 014 Ahmad misalnya gitu. Jadi supaya nanti di breakout-nya bisa lancar gitu. Nah, sanksi bagi mahasiswa yang tidak mengikuti tes penjaluran ya tanpa alasan yang jelas dianggap mengambil cuti kuliah 2 semester atau 1 tahun. Jadi kalian akan dicutikan mulai semester besok sama semester besoknya lagi. Karena kalian nggak punya konsentrasi, mau ikut di mana? Semester depan udah konsentrasi. Ya, maka tadi saya sampaikan untuk ujian penjaluran ini wajib kalian ikut tes supaya ya minimal kalian tahu lah MSDM, keuangan keuangan gitu. Yang penting dikuat-kuatkan untuk mengikuti. Makanya disitu dikatakan jika tidak ada alasan yang jelas maka kalian tidak boleh melanjutkan semester 6 dan semester 7 karena di semester 6 dan semester 7 itu SSO sudah berbicara mengenai konsentrasi. Jadi kalau kalian belum punya konsentrasi ya nggak bisa kuliah. Terus gimana Pak? Ya sembari semester 6 kalian ngulang-ulang nilai yang jelek aja, semester 7 ngulang-ulang nilai yang jelek, semester 8 nanti ikut ujian penjaluran lagi, gitu ya. Jadi itu perlu saya sampaikan untuk ujian penjaluran. Oke, itu tadi di mekanismenya. Terus gambarannya ya, ujian penjalurannya seperti apa sih Pak? Ya. Oke, ini kelihatan ya teman-teman. Halo. Terlihat Pak. Kelihatan, Ya Pak. Pak, kelihatan. Oke, jadi nanti sistemnya seperti ini. Kalian koneksikan HP dengan internet, kemudian memperlihatkan sudut kemiringan 45 derajat di posisi serong, ya. Kemudian menunjukkan laptop kalian, ya. Laptop kalian. Ya, kalau nggak ada tripod gimana Pak? Ya nanti pakai diganjel juga boleh, diganjel di meja, ya. Nanti kalian harus siap-siap kita tanya KTM-nya, disiapkan. Kalau nggak ada gimana Pak? Yes, kita siapkan ruangan lah. Jadi nanti setengah jam itu kalian mempersiapkan ruangan seperti ini ya sudutnya. Jari serong belakang gitu ya. Mengarahkan kamera ke arah laptop supaya kita bisa melihat dari pengawasnya bisa melihat dari rumah bahwa kalian tidak membuka tab lain, tidak melakukan kerjasama maupun membuka buku. Bagi yang melanggar maka akan didiskualifikasi. Bagi yang lockout gimana Pak? Yang lockout ya kalian harus sering-sering lihat ke belakang. Oh Pak ternyata lockout ya, relogin lagi, lockout relogin lagi seperti itu ya. Harapannya mudah-mudahan ujiannya besok lancar sehingga kalian bisa mengikuti tes dengan baik dan juga tanpa ada gangguan ya. Kalaupun ada gangguan nanti kita bisa selesaikan dengan
kondisi-kondisi tertentu. Begitu dari saya sementara ini. Saya kira cukup. Silakan saya buka sesi diskusi ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Kautsar mau bertanya. Berarti yang cuti di semester ini itu tetap ikut ujian? Ya, untuk yang cuti itu